Saudara yang terkasih, bolehkah orang Katolik yang menikah secara Katolik itu melakukan perceraian? Ya, bolehkah bercerai dalam perkawinan Katolik? Kita semua tahu jawabannya sudah jelas bahwa tidak boleh. Kenapa? Bukan karena hanya tidak boleh. Boleh dan tidak boleh itu lalu tidak ada alasan, itu bukan karena itu. Perceraian tidak diizinkan sebab sejak semula Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, kemudian menyatukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah untuk saling mencintai dengan tujuan saling membahagiakan. Jadi disatukan dalam perkawinan itu bukan untuk diceraikan, tetapi memang disatukan untuk saling mencintai secara khusus pada pasangan yang dipilihnya dalam keadaan bebas. Saudara yang terkasih, inilah yang dikatakan oleh Yesus dikembalikan pada arti awal perkawinan. Tadi pertanyaannya para orang-orang yang ingin tahu, ingin menjebak Yesus juga, bolehkah orang itu bercerai? Lalu ditanya oleh Yesus, apa yang dilakukan Musa? Musa memberikan surat cerai. Dijawab oleh Tuhan Yesus, itu karena ketegaran hatimu, karena kamu keras kepala, makanya Musa terpaksa memberikan surat itu, memberikan izin cerai itu. Tapi pada mulanya tidaklah demikian, dan sejak saat itu berlakulah kembali bahwa perkawinan itu tidak bisa diceraikan, sebab Tuhan Yesus mengembalikan kepada arti awal perkawinan. Saudara yang terkasih, namun kenyataannya memang orang kemudian mengalami perceraian, dan kita sebagai orang Katolik juga kadang-kadang dilema ya. Di satu sisi ada kerinduan untuk menjalankan perintah Yesus, perkawinan yang tak terceraikan. Di sisi lain ternyata kita sebagai orang Katolik juga mengalami persoalan yang menggoda kita untuk bercerai, karena mungkin sudah tidak tahan lagi dengan pasangannya, mungkin sudah tidak melihat lagi jalan keluarnya, dan seterusnya. Saudara yang terkasih, namun demikian kita diingatkan kembali bahwa ternyata perkawinan itu memang semuanya dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan saya ketemu kamu lalu kita cocok, ayo kita nikah, selesai. Tidak. Tetapi semua itu adalah rencana, ada dalam rencana Allah. Tidak ada sesuatu hal di dalam alam semesta ini yang tidak masuk dalam kendali Allah. Semuanya Tuhan tahu dan mengaturnya. Hanya apakah manusia mau mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah? Tuhan sendiri memiliki hal-hal yang baik yang diberikan kepada manusia, maka manusia mau tidak menuruti apa yang direncanakan oleh Allah. Perkawinan direncanakan oleh Allah agar suami dan istri saling mencintai. Meskipun dalam saling mencintai itu bukan berarti bahwa semuanya akan indah seperti dalam cerita dongeng, tidak. Tetapi kadang-kadang suami istri juga mengalami pertengkaran, mengalami ketidakcocokan pendapat, bahkan juga mengalami kebosanan dalam hidup bersama, ya, kekeringan dalam cinta, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, namun itu tidak menjadi alasan untuk bercerai. Semuanya itu tidak menjadi alasan untuk kemudian melanggar apa yang dikehendaki oleh Allah sejak awal. Memang saudara yang terkasih, bukan hanya dalam perkawinan, dalam semua hal, manusia kadang-kadang merusak apa yang direncanakan Allah. Contoh, alam semesta sudah baik-baik begini, lalu dieksploitasi oleh manusia karena kerakusannya. Awalnya hanya memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan kebutuhan sesaat. Ya, misalnya kita butuh makan, ya kita mendapatkan makanan itu dari alam secukupnya. Tetapi muncul kerinduan manusia untuk menyimpan, dan itu baik-baik saja, menyimpan supaya nanti pada musim tertentu orang tidak kekurangan makan. Namun kemudian muncullah keserakahan dan kerakusan manusia untuk menyimpannya secara berlebihan sehingga sampai merusak alam, dan akhirnya berakibat pada manusia sendiri. Begitu alam rusak, sadar akhirnya bahwa saya kesulitan kemudian mencari makanan saya sendiri.
Demikian pula dalam banyak hal, termasuk dalam perkawinan. Apa yang indah yang sudah teratur dan baik diciptakan Allah, kadang-kadang dirusak oleh manusia sendiri. Romo enak saja, Romo ini tidak hidup dalam perkawinan, kami yang hidup dalam perkawinan ini merasakan betapa beratnya hidup dalam perkawinan. Romo enak aja ngomong kayak gitu. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam setiap pilihan kita juga perlu berani untuk menjalani resikonya. Saya sendiri juga sama ya, seperti Bapak Ibu, berani mengambil resiko untuk tidak menikah. Itu juga banyak persoalan seperti Bapak Ibu mengambil keputusan untuk menikah. Dan setelah mengambil keputusan, maka juga harus berani menjalani resikonya. Dan itu perlu diingat bahwa setiap keputusan kita adalah keputusan bebas yang kita pilih sendiri, dan apapun resikonya perlu kita hadapi, kita jalani, dan kalau itu adalah sebuah masalah, maka perlu dicarikan solusi. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengembalikan ingatan kita bahwa indahnya perkawinan itu, bahwa di saat orang menikah disatukan karena ada niat masing-masing untuk saling mencintai. Bila memang perkawinan kita saat ini sudah mengalami kegagalan, jangan kemudian merasa kecil atau merasa hina. Ternyata Tuhan tetap menerima kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Bila saat ini perkawinan kita masih mengalami persoalan dan diambang perceraian atau keretakan, kita mengingat kembali bahwa dulu suami dan istri ingin masuk dalam dunia perkawinan karena ingin saling mencintai, ingin saling membahagiakan. Janji yang dulu diucapkan kepada Allah diingat kembali, dan sampai hari ini Tuhan masih mengingat janji yang disampaikan pada saat janji perkawinan. Bagi yang belum menikah juga perlu meyakinkan diri sendiri ketika ingin menikah masuk dalam dunia perkawinan, sungguh-sungguh karena ingin setia, karena ingin mencintai, bukan karena coba-coba. Nanti kalau tidak cocok ya sudah cerai aja. Kalau di gereja tidak bisa ya di pengadilan, beres ya. Saudara-saudara yang terkasih, kita ingat kembali bagaimana Allah mengatur semuanya itu dengan indah. Allah merencanakan dan memberikan anugerah pasangan kepada kita. Betapa Tuhan sudah memberikan yang baik kepada kita, masa kita masih mau merusak juga? Masa Tuhan yang sudah mencintai, masa kita juga akan tetap tidak mau membalas kasih Allah itu? Saudara yang terkasih, karena itu kita bersama mohon rahmat Tuhan agar dalam setiap hidup perkawinan, bila mengalami tidak mencintai lagi, minta kepada Tuhan supaya cinta itu dimunculkan kembali. Bila mengalami persoalan, datanglah kepada Allah yang dulu menyatukan saudara-saudari dalam hidup perkawinan. Bila saudara-saudari ingin berencana untuk menikah, sungguh-sungguh minta rahmat Allah supaya boleh mencintai dengan tulus, dengan jujur, dan ingin saling membahagiakan, bukan karena dipaksa oleh sesuatu, namun sungguh karena cinta yang indah yang ingin saling membahagiakan.